Halo, assalamualaikum. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ya kita coba mengambil hikmah ya. Bagaimana satu bangsa seperti Indonesia bisa menjadi sebesar ini. Di baliknya itu ada pejuang-pejuang, orang-orang yang kuat mental kejuangannya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat ya, sehari-hari banyak ya masih gitu ya di antara kita, mungkin bukan yang di sini ya, tapi di sana tuh ya kan, orang-orang yang bermental mediocre ya, bermental pecundang gitu ya, sukanya berkeluh kesah gitu ya. I'm nothing, I'm nobody, saya ini apalah gitu ya, suesisan dia kan. Kalau kita berprestasi, kita tentu harus tawadu ya kan. Suksesnya ini bukan sukses saya, sukses kita semua. Seperti itu kalau ada pencapaian ya kan. Tapi kalau ada tantangan dan di dalam hati kita, gagal bisnis alasan kurang modal, alasan nggak punya koneksi, gagal di dunia seni alasan nggak punya tampang, nggak punya bakat, nggak sukses di bidang karir alasannya otak nggak nyampe, nggak punya ijazah gitu, dan seterusnya lah. Dan pada dasarnya manusia itu suka berkeluh kesah dan gampang putus asa. Demikian menurut salah satu firman Allah, yaitu kecuali apa? Kecuali the best people. Nah, kita semua ya, khususnya generasi muda milenial, hilangkanlah segenap perasaan ingin menyerah dari dalam diri kita. Tanamkanlah pada diri kita, we are the best, I am the best, I am the best, I am the best. Kalau sama orang lain sih jangan ngomong gitu, itu namanya nyombong ya kan. Tapi kalau ke dalam diri kita sendiri, katakanlah seperti itu terus dan terus, I am the best, kita itu terbaik, kita pasti bisa gitu. Batin kita, soul kita, great spirit, itulah sebetulnya penentu sukses kita yang sejati, bukan yang lain-lain yang ada di luar. Ketakwaan kalau pakai istilah para guru kita. Ini secuplik ya, bagaimana seorang yang dari jalan yang amat keras bisa sukses. Nasihat dari guru entrepreneur Indonesia, Bob Sadino. Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Batin kita, soul kita, great spirit, pada hakikatnya itulah sebetulnya penentu sukses kita yang sejati, bukan yang lain-lain yang ada di luar diri kita. Ketakwaan gitu kalau pakai istilah para guru kita. Dalam mengarungi kehidupan ini ada satu pesan dari Alkitab, berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, di balik itu ada rahasia kehidupan ya. Ini seperti paradoks ya, berkebalikan dari yang dipikir oleh manusia ya, seolah-olah yang menjadi modal dasar bekal terbaik itu yang sifatnya tangible ya. Ternyata seperti itu, tapi ya memang begitulah. Hidup ini memang penuh dengan paradoks. Untuk menggambarkan itu ya, saya mohon izin untuk menceritakan kisah seorang anak bangsa Amerika, tapi ini bukan bangsa kita ya. Mungkin ada yang sudah tahu, namanya Audie Leon Murphy. Audie itu lahir di Texas. Ayahnya sebetulnya ada tapi kabur meninggalkan keluarga entah kemana. Kemudian di usia belasan tahun ibunya meninggal. Kadang dia dan saudara-saudaranya itu mesti berburu ke sana kemari dengan senapan seadanya. Berburu kelinci, bajing, atau apa gitu. Codot sama kampret nggak termasuk yang diburu ya kan, kalau di Amerika Texas nggak ada ya kemungkinannya. Kalau nggak dapat buruan gimana ya, kelaparan ya kan. Karena kondisi seperti itu, Audie tubuhnya tidak sempurna tumbuhnya ya. Badannya kecil dan tinggi badannya juga cuma sekitar 165 cm saja. Nah, pusing dengan keseharian yang susah gitu, terus perang dunia meletus. Balon juga meletus, yang hijau ya kan. Audie lalu mendaftar jadi tentara,
memalsukan umur gitu ya. Dengan umur palsu itu dia daftar ke angkatan laut, ditolak. Ke marinir juga ditolak. Badannya terlalu kecil, bobotnya terlalu kurang, sehingga ditolak. Army angkatan darat semula juga nolak. Tapi selama-lama ya, selepas serangan Pearl Harbor, Army ini mau menerima. Pangkatnya apa? Terendah sedunia. Karena dia dasarnya juga anak putus sekolah ya. Tapi apa kemudian hasilnya? Berkat great spiritnya, Audie Leon Murphy jadi tentara Amerika yang amat terkenal sedunia dan disebut-sebut sebagai salah satu penerima medali kehormatan paling banyak se-Amerika sepanjang Perang Dunia Kedua atau bahkan bisa juga sepanjang masa. Hampir semua medali yang ada di US Army dia pernah terima. Totalnya lebih dari 40 biji, termasuk medali tingkat tertinggi Medal of Honor dan medali untuk luka tempur yang parah Purple Heart dia juga punya 3 biji. Dia juga menerima medali dari Belgia dan Prancis, dan bukannya dia nerima cuma 1 biji, banyak. Kebayang gak sih? Anak putus sekolah, badannya cungkring. Kalau dari sisi fisik dan intelektual dia bukanlah seperti gambaran tentara GI Amerika yang jagoan. Tapi prestasi dan keberaniannya ternyata luar biasa karena great spiritnya. Jangan salah, dia itu bukannya operator tank atau meriam artileri atau apa. Kalau operator senjata berat kayak gitu, biar badannya kecil, tinggal mencet enter doang lah kurang lebihnya gitu. Ini bukan. Dia itu prajurit infanteri, modal dengkul. Aneh kan? Tapi itulah Audie. Dia ikut operasi sekutu di Afrika, Sisilia, Italia, Perancis, Belgia, Jerman. Pernah suatu ketika ya, dia itu seorang diri dengan amunisi tipis, nekat menahan 1 kompi pasukan Jerman yang dibacking lapis baja. Dari situlah kemudian Audie ini dapat Medal of Honor. Terakhirnya di akhir perang dia menyandang pangkat Letnan 1. Belakangan lagi oleh National Guard dari negara bagian Texas dia diberi pangkat kehormatan mayor. Kalau kita lihat fotonya ya, penuh dadanya itu sampai kayak nggak muat tuh bintang jasanya mau ditaruh di mana aja. Pahlawan kehidupan itu di film-film Amerika atau cerita-cerita Amerika sering ya tokoh baiknya itu dipakaikan nama Murphy. Nah itu kelihatannya terinspirasi dari nama dia. Gitu. Nah jadi di sini ya, jangan dikira ya kunci suksesnya prajurit infanteri itu otot kawat balung besi, fisik yang dogol, dan pendidikan akademi militer yang sambung menyambung. Ternyata apa? Ternyata sama aja dengan yang lain. Kunci suksesnya di situ, di infanteri yang mestinya modal dengkul, tetap sama. Kunci suksesnya adalah great spirit. Audie Leon Murphy tadi itu hanya sekedar satu contoh. Banyak contoh yang lain. Orang Indonesia apakah ada yang seperti itu? Banyak juga. Saya ambil contoh satu ya. Chrisye. Dia legend ya kan, Chrisye ya kan. Apakah dia terganteng sedunia di antara para artis? Enggak juga. Suaranya apakah suara emas? Pas-pasan juga. Lagu karangannya apakah istimewa? Ya, enggak juga ya kan. Kalau kita lihat gitu ya, daftar lagu-lagu top yang dibawakan oleh Chrisye, kebanyakan itu lagunya karangan orang lain. Aksi panggungnya apakah memukau? Oh jauh dari itu. Bahkan Chrisye itu dulu dijuluki sama sesama artis sebagai yang super norak, paling nggak bisa gaya di atas panggung dan sering jadi bahan tertawaan orang. Tapi ya kembali lagi, seorang Chrisye yang serba pas-pasan itu karena great spiritnya bagus, dia menjadi legend di belantika musik Indonesia. Punya konsistensi, punya persistensi seorang Chrisye, jadi kayak gitu. Berikutnya nanti ya kita semua juga mestinya kayak gitu. Kalau kita kepentok sama keterbatasan, ingatlah orang-orang seperti Chrisye dan Audie Murphy itu. Innalillahi, Chrisye sekarang udah meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena kanker paru-paru. Nah, pelajaran lagi, dia merokok dari muda ya gimana lagi ya kan.
Kalau yang masih muda atau kita semua ya kalau bisa sih nggak usah ngerokok. Demikian pula ya Audie Murphy itu sisa hidupnya tidaklah serba indah. Setelah perang dia terus jadi artis ya. Cukup terkenal karena baby face kayak gitu ya. Dan cukup ada bakat, tapi di luar itu dia kena penyakit namanya PTSD. Yaitu trauma kejiwaan pasca tempur yang lumayan parah. Sampai-sampai dia selalu tidur dengan senjata siap tembak di bawah bantal atau di bawah kasur. Susah tidur juga sehari-hari, teriak-teriak di tengah malam juga terus-terusan seumur hidup kayak gitu. Lalu 1971 dia meninggal di Virginia kalau nggak salah karena kecelakaan pesawat. Hidup ada yang ngatur ya, tapi tadi dari sini kita juga bisa melihat bahwa selain great spirit, satu kunci sukses kehidupan lagi adalah keberuntungan atau hoki. Audie dan Chris juga itu sepanjang karir suksesnya kan karena keberuntungan juga, demi keberuntungan dia kan. Ada tentara yang lebih hebat Chris spiritnya dari Audie, tapi jeder baru tempur bentar kena tembak. Mau apa lagi? Selesai ya kan. Banyak ilmuwan bilang ya keberuntungan itu tidak bisa diusahakan, tapi itu salah. Jangan main percaya begitu saja sama Profesor Gemblung ya kan. Kalau kita baca Alkitab banyak ya itu ayat-ayat yang menyebutkan bahwa keberuntungan itu bisa diusahakan. Great spirit bisa diusahakan, keberuntungan juga bisa diusahakan. Begitu menurut Alkitab, silahkan dibaca-baca lagi. Wassalam. Sebagai penutup nih satu klip lagi dari guru entrepreneur Bob Sadino ya. Dia juga dalam tipsnya menyarankan hati yang baik, hati yang ikhlas, dan senantiasa bersyukur. Hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Bersyukurlah kepada Sang Pencipta. Terima kasih.